Berapa lama kamu tunggu ini? Hah? Saya perintahkan orang jahat ini. Tinggalkan tubuh dia. Lihat, roh jahat itu menyiksa manusia, bikin sakit, bikin susah, bikin miskin. Tetapi kuasa doa orang benar. Saya hamba Tuhan, dan Tuhanku mengajarkan. Sekalipun engkau hadapi hal yang tidak masuk akal, lakukan, ucapkan berkat atasnya. Yang tidak masuk akal, yang kering sekalipun, bisa dialirkan dengan air. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan. Yes, time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih, pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius, ya, pasal 14 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Sedikit mengulang yang kemarin, bagaimana pintu mujizat itu dimulai dari belas kasihan. Belas kasihan itu adalah sebuah pelayanan yang murni. Karena kalau kita tanpa belas kasihan, kita akan dipenuhi dengan motivasi yang lain. Itu sudah kemarin, Bapak Ibu bisa nanti lihat video yang kemarin ya. Nah, hari ini kita sama-sama mau diberkati. Biarlah rema firman Tuhan ini memberkati rohani seluruh pemirsa dan pendengar. Injil Matius pasal 14 ayat 19 sampai 21. Mengucap berkat yang kurang jadi melimpah. Saya bacakan ya. Injil Matius 14 ayat 19 sampai 21. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi setiap kita. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20 ya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. Dan ayat 21, yang ikut makan waktu itu, kira-kira estimasi 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini sebetulnya keadaan yang kurang.
kurang itu tidak cukup. Tetapi Tuhan sedang mengajar murid-muridnya, dan kita sebagai pembaca, dan kita sebagai orang yang sudah percaya pada kuasa firman Tuhan, ajaran Tuhan, dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hendak kita mengambil ini sebagai sebuah rema dalam kehidupan real kita hari ini tengah-tengah dunia. Saat Tuhan Yesus dihadapkan dengan kekurangan, bukankah kekurangan ini juga banyak dihadapi orang-orang saat ini? Dan bahkan sampai kapanpun dah, selama langit bumi masih ada, kekurangan pasti ada. Baik kekurangan berkat jasmani, kekurangan ucapan syukur, kekurangan karena serakah, kekurangan karena kerja belum maksimal, banyak kekurangan. Nah, dari sini saudara-saudara, Tuhan Yesus sedang memberikan teladan. Apakah yang Tuhan mau ajar kepada murid-murid dan kepada kita semua yang percaya? Ketika mengalami kekurangan, Tuhan Yesus mengucapkan berkat. Di dalam terjemahan literal, kata mengucapkan berkat itu memberkati. Kalau kita coba tarik, seandainya pemirsa hari ini ada yang kurang sehat. Tadi kita kurang dalam hal finansial, kebutuhan jasmani. Seandainya Bapak Ibu hari ini dalam kondisi kurang sehat, atau orang yang kita kasihi dalam kondisi kurang sehat, selama ini tanpa sadar kita mungkin justru mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata melemahkan, sekalipun pasti kita tidak menghendaki, tetapi itu yang terjadi. Kalau kita coba tarik ke dalam dunia kerja, bagaimana pekerjaan Bapak Ibu hari ini? Ketika mengalami tantangan ujian dan mengalami kurangnya omset, kurangnya penjualan, tanpa sadar karena terbawa irama, perasaan, situasi dan kondisi, kita mulai mengutuk omset dan kita mulai mengutuk karya-karya tim kita untuk bulan-bulan berikutnya. Tetapi tidak demikian yang Tuhan kehendaki. Kalau tidak demikian, berarti ada hal yang kita perlu belajar dari keteladanan Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan berikan rema firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu sekalian hari ini tubuhmu kurang sehat, kalau Bapak Ibu sekalian terkasih hari ini, ya banyak hal ya, intinya ada yang kurang dalam hidup Anda. Sebetulnya memang manusia itu ya banyak kurangnya, banyak maunya. Kadang-kadang gak ada puasnya. Hati manusia seperti sumur, tidak ada akhirnya. Tapi kalau case-case tertentu, misalnya kita kurang sehat, atau misalnya kita hari ini kita kurang untuk membayar sewa atau kontrakan, atau kurang kemampuan untuk bisa menafkahi anak istri, Bapak Ibu tambahkan sendiri saja ya. Kita bicara real kehidupan. Sebab bagi Pastor Andy, firman Tuhan ini bukan cuma sekedar sesuatu hal yang terlalu tinggi sehingga kita tidak bisa menjangkaunya. Bagi Pastor Andy, saya hamba Tuhan, saya share firman Tuhan itu apa yang saya alami. Sehingga bagi Pastor Andy, firman ini semua mendarat di hatiku, mendarat di hidupku, dan bisa secara real setiap hari Pastor Andy lakukan, lakoni, jalani, hidupin. Bapak Ibu sekalian terkasih, Pastor sebagai hamba Tuhan tahu dan menyadari bahwa kita ini mengalami banyak kekurangan. Tetapi tidak boleh sejak hari ini kita terus-menerus mengeluh, apalagi mengutuk. Tuhan mau kita mengucapkan berkat kalau Bapak Ibu kurang sehat. Sebetulnya meskipun sehat-sehat sih, ini bukan bicara soal karena kebutuhan,
Tetapi ini bicara soal gaya hidup orang percaya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian hari ini sehat-sehat saja. Tetap kita harus belajar untuk memberkati segala sesuatu. Contoh tadi, misalnya ada yang kurang sehat. Yang biasa, aduh, sanak nagaringku, erok mimate kutaeng. Itu dalam bahasa Makassar. Kalau diterjemahin, aduh sakit ini sangat berat, mau mati sudah barangkali. Nggak ada. Itu dulu. Tapi hari ini, kalau tubuh ini sakit, ucapkan kata-kata berkat. Ini contohnya. Semisal anak terkasih kita sedang terbaring lemah, demam, atau sakit, atau ada gangguan pada darahnya, atau ada kelemahan pada tubuhnya. Ini contohnya. Nah, diberkatilah tubuhmu dan diberkatilah kesehatanmu. Kalau ada gangguan pada darahnya, nah, diberkatilah darahmu. Bukan virus yang mengalir, tetapi darah Yesus yang menguduskan. Satu saja contohnya. Bapak Ibu bisa pakai contoh-contoh ini untuk setiap kehidupan Bapak Ibu. Intinya adalah mengucapkan berkat yang kurang bisa jadi melimpah. Di dalam 3 ayat ini kita melihat 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Ini kurang bingit. Yang datang itu banyak banget. Bible sedikit memberikan estimasi. Kurang lebih 5.000 laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak. Ada kata anak berarti bukan cuma 1, lebih dari 1. Bisa Bapak Ibu kalikan. Berarti di atas 10.000. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Berarti ada 7 potong ini. Makanan, 7 potong. Ya udah deh, tadi itu 5.000 laki-laki. Ya sudah, kita tambah 2.000 saja lah. Meskipun mungkin tidak seperti itu. Lebih rasanya. Oke lah, 7.000 lah. Kita minimize saja. Sedangkan makanan hanya 7 potong. 5 potong roti, 2 ekor ikan. 7 harus menutup 7.000. Ini bukan cuma kurang. Ini betul-betul tidak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup kita memang banyak hal yang tidak masuk akal. Tetapi sekali lagi, saya hamba Tuhan dan Tuhanku mengajarkan. Sekalipun engkau hadapi hal yang tidak masuk akal, lakukan, ucapkan berkat atasnya. Yang tidak masuk akal, yang kering sekalipun, bisa dialirkan dengan air. Yang kurang bisa menjadi melimpah. Saya sudah mengalaminya. Dan banyak orang percaya mengalami firman ini. Firman ini bukan dongeng yang terkubur oleh waktu dan masa. Bahkan Bible mencatatkan masih lebih 12 bakul. Jadi kira-kira 12 bakul itu, ya sudahlah. Kalau ada murid Tuhan Yesus 12, masing-masing bawa 1 bakul. Supaya murid-murid itu percaya bahwa melalui mengucapkan berkat, apa yang kurang, apa yang mustahil, cuma 7 potong jumlah seluruhnya makanan bekal yang ada, bisa kasih makan 7.000 orang, masing-masing bawa pulang 1 bakul. Let's pray. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini sebelum kita berdoa. Dan kita berdoa dengan sebuah iman. Iman yang mengubahkan. Iman yang sanggup untuk berharap janji Tuhan, kuasa Tuhan. Doa orang percaya melebihi kemustahilan yang terjadi di depan mata kita semuanya. Diberkatilah setiap pemirsa dan pendengar semua. Hidup mereka sejak hari ini dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang senantiasa mengucapkan berkat. Mereka akan berani mengucapkan apa yang mereka percayai dan bukan atas apa yang mereka lihat. Mereka lihat mungkin banyak kekurangan. Bahkan hari ini pun juga mereka harus hadapi kondisi-kondisi yang secara manusia berat. Tetapi firman Tuhan datang saat ini. Kami aminkan dan kami katakan, apapun yang terjadi, kami manusia berkat. Kami manusia rohani.
kami hidup dalam ucapan syukur. Maka selalu kami belajar dan mau menjadi gaya hidup kami senantiasa mengucapkan berkat. Dokter bilang, anakmu kurang. Tapi Tuhan bilang, anakmu sempurna. Dokter bilang, jantungmu ada gangguan. Tapi Tuhan ciptakan manusia. Itu sungguh sangat amat baik. Orang sekeliling berkata, kamu akan semakin turun dan hancur. Tapi Tuhan bilang, hari esokmu, masa depanmu, penuh harapan. Ucapkanlah apa yang Tuhan ngomong kepada kita dan apa yang kau terima dengan janjinya. Tidak perlu engkau terintimidasi dengan hal-hal yang melemahkan iman Bapak Ibu sekalian. Dunia usaha, dunia kerja, kesehatan, studi anak-anakmu. Berkati, ucapkan berkat. Semisal tokoh, jangan ngomong tokohmu sepi. Tapi berkata, tokoh ini diberkati karena saya adalah anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanku. Ucapkanlah berkat untuk hidupmu sendiri. Ucapkanlah berkat untuk kotamu. Ucapkanlah berkat untuk negerimu. Ucapkanlah berkat untuk gereja di mana engkau digembalakan. Ucapkanlah berkat untuk jemaat-jemaatmu. Ucapkanlah berkat untuk seluruh pemirsa YouTube, Facebook, medsos yang ada yang terjangkau pelayanan ini. Kalian diberkati Tuhan. Karena Tuhan memang sumber berkat. Apa yang tidak mungkin dapat terjadi. Ucapkan berkat. Memberkati. Pastor, ini masalah besar. Ucapkanlah berkat. Masalah ini diberkati. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan. Dan waktu engkau ucapkan berkat, engkau sendiri akan dikuatkan. Tuhan itu setia, saudara-saudara. Apa yang kamu ini? Hah? Berapa lama kamu tunggu ini? Hah? 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 Roh-roh jahat itu bikin manusia sakit. Kenapa bisa kaya? Tolong magangnya berbulan biar bisa bernapas, Pastor. Saya perintahkan. Go! Go! Out! Anjipis! Ayo, beri lepas! Bangun! Bangun! Beri! Beri! Ayo! Beri! Kamu sudah bebas. Ayo! Pastor. Siapa kamu? Hah?